Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Здравствуйте. Nama saya Violeta Astapradja. Saya mengajar bahasa Rusia sesuai dengan metodologi yang disusun oleh Bapak Sunarius Soenhaji. Metodologinya Bapak Sunarius Soenhaji digunakan dalam kursus bahasa Rusia di Pusat Orientasi Rusia Indonesia, PORIN. Akhirnya kita mulai belajar passive voice, ya, suara pasif. Karena sebelumnya kita belajar active voice, ya, aktif. Jadi bahasa Inggris, active voice and passive voice. Sebagai contoh, ya, saya membaca buku. Itu active voice, ya, itu suara aktif. Karena saya subjek membaca kata kerja, terus ada objek penderita, buku. Tapi kalau kita balik, ya, kalimat ini, kita mengambil objek penderita, menempati di tempat subjek. Jadi begini, buku dibaca oleh saya. Itu passive voice. Itu suara pasif, ya. Akhirnya kita mulai belajar passive voice. Tetapi untuk belajar passive voice, kita harus tahu bagaimana active voice dulu, ya. Selalu membandingkan. Ambil kalimat dalam suara aktif dan bisa berubah untuk suara pasif. Atau saya mandi anak, ya, saya mandi bayi. Kalau passive voice, bayi dimandikan oleh saya. Itu passive voice. Jadi, hari ini perbandingan suara aktif dan suara pasif present tense, ya, present tense. Hari ini waktu yang sekarang. Karena setiap waktu ada bentuknya lain. Karena itu hari ini kita akan membahas present tense. Suara aktif, ya, biasanya suara aktif sesuai dengan peraturan. Kalimatnya terdiri dari apa? Terdiri dari subjek, kasus nominatif, ya, plus kata kerja imperfektif, plus objek penderita, kasus akusatif. Itu kalimat active voice, ya, suara aktif. Kalau kita mulai balik, kita mengambil objek penderita dan menempati ke tempat subjek, ya. Jadi objeknya menjadi subjek di sini. Di kalimat passive voice, objek penderita menjadi subjek. Jadi kita mengambil objek penderita kasus nominatif, ya, kita ambil objek penderita bukan kasus akusatif tetapi nominatif. Kenapa? Karena dalam kalimat itu passive voice, objek penderita menjadi subjek. Objek penderita kasus nominatif plus kata kerja refleksif. Kalau sudah mulai passive voice, ya, suara pasif, kalimatnya kita menggunakan kata kerja refleksif untuk present tense, ya. Present tense imperfektif, ya. Kita tahu, ya, dalam present tense imperfektif, ya, kita menggunakan kata kerja imperfektif tetapi refleksif, ya, refleksif. Apa bedanya antara kata kerja biasa dan kata kerja refleksif? Kata kerja biasa diakhiri dengan infinitifnya, diakhiri dengan te tanda pelemah atau te i, tetapi yang kata kerja refleksif diakhiri dengan postfix s ya, sia. Dan kata kerja yang digunakan setelah kata ganti orang ketiga, tunggal atau jamak, kasus instrumental. Jadi kita sudah tahu present tense, sudah ada video ada tentang present tense, nomor 57 kayaknya. Anda bisa mencari di channel ini, ada video tentang present tense, ya, kata kerja refleksif, bagaimana perubahannya. Jadi kita sudah tahu setelah saya, kalau kita mengambil делать, ya, делать, melakukan, saya, ya, делаю, past tense, something atau apapun dilakukan oleh saya, делается, ya. Kalau ada
kata ganti orang tunggal делается, ya. Kalau ada buku-buku ya ditulis oleh saya, kниги пишутся. Di sana ada perubahan dalam sufiks. Jadi kita harus tahu hafal dulu ya bagaimana kata kerja refleksif berubah ya sesuai dengan kata ganti orang sebelumnya ya, tunggal atau jamak. Kita juga harus itu tahu. Terus apa lagi? Ya, untuk mengerti kita harus membahas contoh dulu ya untuk mengerti. Aktif, kalimat aktif. Saya melakukan pekerjaan. Я делаю работу. Di sini saya dalam kasus nominatif. Terus делаю present tense ya, kata kerja biasa untuk saya. Я делаю diakhiri dengan you. Работу. Работа itu nominatif, tapi di sini работа pekerjaan menjadi objek penderita. Karena itu работа huruf A diakhiri huruf U di sini. Работа berubah работу karena itu kasus akuzatif ya, objek penderita. Terus kalau kita mau berubah kalimat aktif ke kalimat pasif, kita mengambil objek dan menaruh ke tempatnya subjek ya. Работа, tapi di sini работу akuzatif ya. Tapi kalau pekerjaan menjadi subjek, kita harus mengambil dalam nominatif ya. Nominatif работа. Terus kata kerja refleksif делается. Kenapa di sini huruf Y ya? Y делается karena работа itu tunggal ketiga ya, seperti orang ketiga работа. Anda sudah tahu semua kata benda berjenis kelamin dalam bahasa Rusia, seperti orang ya, seperti orang laki-laki, perempuan, dan juga ada netral. Karena itu работа untuk bahasa Rusia itu orang tunggal ketiga. Setelah ini делается, ya di sini y. Делается dan saya. Kita mengambil saya dan menaruh ke sini, ke tempatnya dulu objek penderita ya. Kita taruh ke sini. Dan saya atau di sini bisa juga nama orang atau nama profesi atau status sosial apapun, kita harus menggunakan dalam kasus instrumental. Karena itu kita harus mengerti ya, kalimat untuk pasif selalu di sini nominatif ya. Di sini kata kerja refleksif present tense, itu untuk present tense, imperfektif ya. Dan di sini ada dalam instrumental nama orang atau kata ganti orang. Di sini ya dalam instrumental menjadi мною atau мной. Dua-duanya benar. Bisa menggunakan мною, bisa menggunakan мной. Dua-duanya benar dalam bahasa Rusia. Silahkan catat sampai sini. Contoh nomor 2. Contoh nomor 2. Ты открываешь окно. Kamu membuka jendela. Present tense bahasa Rusia bisa yang sedang berlangsung dan bisa berlangsung setiap hari ya, terjadi setiap hari. Jadi bentuknya sama seperti bahasa Indonesia ya. Saya membuka jendela sekarang atau saya membuka jendela setiap hari. Itu sama ya present tense. Bahasa Rusia juga. Ты открываешь окно. Itu aktif ya, ada subjek, ada kata kerja, dan ada objek penderita. Objek penderita, окно, berjenis kelamin netral, karena itu tidak berubah ya, sama seperti nominatif. Terus kita mau berubah ya, jendela dibuka oleh kamu. Jadi jendela kita menaruh ke tempatnya subjek ya, objek penderita menaruh ke tempat subjek. Окно itu nominatif ya, окно.
Di sini juga akno seperti nominatif, tapi itu memang akuzatif karena bentuk nominatif, kasus nominatif dan bentuk akuzatif, nominatif, akuzatif untuk kata benda berjenis kelamin netral sama, tidak ada perubahan. Окно открывается, ya, di sini kata kerja refleksif, present tense imperfective. Открывается oleh kamu, ya, oleh kamu. Kamu ты itu nominatif. Tapi dalam instrumental menjadi тобою atau juga bisa тобой. Тобою, тобой. Jika Anda mau bertanya kenapa тобою, kenapa di sini O dibaca A, di sini O dibaca A, itu peraturan untuk membaca, ya. Kalau O tidak mendapat penekanan, bacanya A karena itu. Jadi окно открывается тобою atau тобой. Contoh berikutnya, dia menulis surat. Dia laki-laki menulis surat. Он пишет письмо. Он пишет письмо. Ya, itu active voice. Kenapa? Karena ada subjek, terus пишет, present tense, diakhiri yet karena orang ketiga tunggal. Terus surat, письмо. Письмо, surat, berjenis kelamin netral. Karena itu, nominatif dan akuzatif bentuknya sama. Письмо. Письмо untuk passive voice, kalimat mau berubah passive voice, surat ditulis oleh dia. Ya, ditulis oleh dia. Письмо ke sini, ke tempatnya subjek. Письмо пишется, пишется. Itu kata kerja refleksif, ya. Пишется. Karena kenapa kita langsung mengerti itu refleksif atau biasa, ya, kata kerja, karena ada postfixia di sini. Itu kata kerja refleksif. Письмо пишется, terus он harus dalam instrumental. Jadi он dalam instrumental menjadi им. Он пишет письмо, письмо пишется им. Письмо пишется им. Lagi. Binatang, binatang dia, ya. Anda sudah tahu binatang itu berjenis kelamin netral dalam bahasa Rusia karena животное, оно, ya, оно. Maksudnya оно животное. Животное atau оно bisa sebagai pengganti kata ganti orang оно ломает дерево. Binatang mematahkan pohon. Patah, ya, patah potong pohon. Животное ломает дерево. Di sini subjek, ya, животное subjek. Ломает kata kerja dan pohon, дерево, subjek, objek penderita. Sekarang kita mengambil objek penderita dan menaruh ke tempat subjek. Objek mengambil dan menaruh ke tempat subjek. Terus dalam nominatif, ya, дерево juga netral, berjenis kelamin netral karena itu dalam akuzatif dan dalam nominatif bentuknya sama. Дерево ломается, ломается. Kata kerja refleksif. Дерево ломается животным. Животное itu kata benda berjenis kelamin netral, tapi bentuknya seperti kata sifat. Karena itu kalau OY diakhiri OY nominatif harus berubah dalam instrumental. Ada banyak kata benda dalam bahasa Rusia yang bentuknya seperti kata sifat. Ya, saya melanjutkan. Kami menjual buku-buku. Ya, di sini buku-buku banyak. Книги, banyak. Книги. Jadi, kalau satu книга, ya, satu buku книга. Kalau banyak buku книги. Мы продаем книги. Мы продаем книги. Jadi di sini tidak tunggal, di sini jamak, ya, plural. Kita menaruh ke sini, ya, dalam pasif. Книги продаются. Di sini huruf U, ya. Di sini huruf U. Itu
refleksif, kata kerja refleksif present tense. Di sini huruf U, di sini huruf Y. Kenapa? Karena di sini tunggal, pohon, satu deriva, satu pohon. Di sini buku-buku, jamak, plural ya. Karena itu U, продаются. Kalau satu buku, продается, di sini yo, продается. Tapi di sini U. Kenapa? Karena jamak, banyak buku-buku. Книги продаются. Kami kita, мы, itu nominatif. Tapi dalam instrumental, мы menjadi нами. Нами. Книги продаются нами. Saya lanjut. Mereka membangun rumah. Ya. Mereka sedang membangun rumah atau mereka membangun rumah setiap hari. Sama, untuk bahasa Rusia bentuk yang sama. Они строят дом. Они строят дом. Они строят дом. Дом, rumah, berjenis kelamin laki-laki, tidak bernyawa. Dalam akuzatif, bentuknya sama seperti dalam nominatif. Karena tidak bernyawa ya. Laki-laki tidak bernyawa ya, berjenis kelamin maskulin tapi tidak bernyawa. Dom. Terus kita mau bikin passive voice ya, mau bikin kalimat dalam pasif begini. Rumah dibangun oleh mereka. Dom строится, lagi ya, kata kerja refleksif. Строится. Mereka, они nominatif. Tapi dalam instrumental, они menjadi ими. Они menjadi ими. Дом строится ими. Saya lanjut. Anda membeli tanah. Dan setelah ini kita berubah ke passive voice. Tanah dibeli oleh Anda. Aktif dulu ya. Suara aktif dulu. Вы покупаете землю. Землю. Земля diakhiri dengan huruf ya dalam nominatif. Tapi kalau dalam mau berubah ke nominatif ya, вы покупаете землю. Nominatif земля, tapi akuzatif землю. Ya, dalam akuzatif tanah menjadi objek penderita, jadi akuzatif. Земля harus berubah землю. Huruf ya dirubah dengan huruf yu akhirnya. Yang земля nominatif ya, di sini kita menggunakan nominatif. Земля покупается вами. Jadi вы itu nominatif. Kalau mau berubah ke instrumental harus вами. Вы menjadi вами. Sekarang fokusnya ke subjek ya, yang melakukan sesuatu. Setelah ini kita mau berubah ya, objek penderita menempati ke tempat subjek, dan subjek harus menggunakan dalam instrumental. Supaya apa? Agar itu menjadi pasif ya, passive voice. Jadi ya jadi мною atau мной. Ты menjadi тобою atau тобой. Он menjadi им. Kalau netral животное, оно menjadi животным atau им lagi. Им. Bisa животным, bisa им. Kalau kita menggunakan kata ganti orang. Terus kalau perempuan ya, saya lupa di sini catat perempuan. Kalau dia perempuan menulis письмо, она ya menjadi она пишет письмо, письмо пишется ею ya, di sini ею. Kalau perempuan ею, itu huruf yu, itu huruf y, ею. Jadi kalau она perempuan, она пишет письмо, письмо пишется ею, ею. Она menjadi ею dalam instrumental. Животное оно menjadi им,
Atau животное menjadi животным. Lagi. Дерево. Так. Мы продаем книгу. Мы itu nominatif ya. Мы. Dalam instrumental, мы menjadi nami. Они menjadi ими. Вы menjadi вами. Itu. Silahkan catat sampai sini. Terus, kalau kita mulai belajar passive voice ya, kita harus mengambil kalimat dalam active voice dulu ya. Setelah ini bisa berubah ke kalimat passive voice. Subjeknya di sini ya. Setelah kalau kita berubah ke pasif, subjeknya jadi di akhir kalimat, di tempat objek ya, di tempat objek. Dan objek penderita ditempati di tempat subjek. Tapi di sini nominatif, akuzatif, di sini nominatif, instrumental. Ini peraturannya ya, aktif. Subjeknya nominatif, objek penderita akuzatif. Pasif, kalau kalimat suara pasif, kalimat dalam suara pasif. Di sini objeknya sudah menjadi subjek ya di kalimat ini. Dalam nominatif yang subjeknya menaruh ke sini, kita menggunakan dalam instrumental ya. Untuk bahasa Indonesia itu gampang. Kalau saya di sini, atau oleh saya di sini sama, saya, kamu, dan lain-lain. Bahasa Rusia tidak. Sesuai dengan kasus harus melakukan perubahan. Jadi, я, мною, мной, ты, тобою, тобой, он, им, она, ею, оно, им, мы, нами, они, ими, вы, вами. Ими. Ya, suara pasif agak susah ya kalau kita harus langsung tahu tentang active voice dan passive voice juga. Tetapi pelan-pelan bisa menguasai bahasa Rusia ya. Saya mau Anda masih semangat untuk belajar bahasa Rusia. Pelajaran ini sudah selesai. Jika Anda belum catat, silahkan catat sampai selesai. Sekarang ada grup WA. Di grup WA Anda bisa bertanya saya langsung pertanyaan tentang tata bahasa Rusia atau